Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassalihin wa tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan jami'i arwah fi hadil majlis wa ghairuhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan Allah satu kemudahan untuk bersilaturahim yang dalam rangka kita ngaji rutin, yang tepatnya di lokasi Jamaah Hongkong setiap minggu kedua jam 10 pagi. Tidak ada kata yang pantas kami ucapkan dalam kesempatan pagi hari ini kecuali rasa bersyukur kami terhadap Allah, di mana kita masih diberikan satu kesempatan bertemu dan bermuajah, walaupun itu hanya sesaat. Untuk jamaah di Hongkong pada pagi hari ini kami akan membahas tentang masalah rukun Islam, rukun iman. Setelah kita sudah selesaikan rukun iman, tetapi sebelum kami masuk ke ranah situ, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan yang tidak kalah pentingnya, khusus yang ada di negeri rantau sana. Jadikanlah semua apa yang dihadapkan terhadap dirimu anugerah yang dihadapkan Allah sebagai jalan dirimu untuk bertemu Allah. Anugerah yang diberikan Allah yang bersifatkan Ar-Rahman, dibukakan jalan untuk mencari maisatu dunia, kebutuhan yang berkenaan dengan jasmani. Itulah salah satu yang kami maksud sebagai anugerah.
ya. Ada kaitannya dengan pengajian tadi malam. Itu bentuk anugerah Allah yang diberikan terhadap dirimu, dibukakan pintu rezekimu dari negeri orang. Saya tidak bicara poksinya, tidak. Segala apa sumber rezeki tatkala dibukakan Allah, di situ disebut anugerah atau karunia. Sekalipun karunia itu nanti ada yang berkaitan dengan Ar-Rahim, ya. Ini Ar-Rahman. Dikatakan Ar-Rahman sebab ada kaitannya dengan kebutuhan jasmani. Segala apa yang telah dihadapkan anugerah terhadap dirimu, gunakan hal itu sebagai jalanmu untuk bertemu Allah. Allah itu tidak hanya di Indonesia saja, juga yang ada di Hong Kong ya juga ada Allah, ya. Dimanapun kau berdiri, duduk, berbaring, di situ ada wajah Allah. Nah, terus bagaimana cara kami menjadikan anugerah atau karunia itu sebagai jalanku untuk bertemu Allah? Bagaimana caranya? Sebetulnya sangat mudah, ya, sangat mudah. Lebih mudah ini daripada bagaimana kita membuka pintu anugerah, membuka pintu datangnya anugerah atau karunia. Menikmati rezeki untuk bertemu Allah itu lebih mudah daripada membuka rezeki untuk bertemu Allah. Lebih mudah menikmati. Kalau kita membuka rezeki sebagai awal pertemuan kepada Allah, kita masih ada beberapa amalan-amalan secara syariah. Banyak di dalam amalan-amalan secara syariah itu sebagai pembuka rezeki, banyak sekali, tetapi sedikit sekali yang mengetahui cara yang benar untuk membuka. Allah sudah katakan dalam satu ayat, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan melakukan pembukaan pintu yang sangat susah dibuka. Yaj'al lahu makhrajan. Allah akan membuka pintu dari segala arah yang pintu itu tidak bisa kau buka. Itu nanti dibuka Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah nanti akan membuka pintu itu dengan cara jalan yang tidak kau sangka-sangka.
Berarti kuncinya adalah takwa. Sedikit sekali orang yang tahu tentang hal ini. Banyak di antara mereka itu ketika melakukan satu amalan yang katanya untuk membuka rizki, posisi ruhaniyah itu menghadapnya itu terhadap makhluk yang berupa hasili maksud, tujuan. Ini sangat keliru. Bahasa niat kau melakukan hal itu untuk membuka rezekiku sangat keliru. Sangat keliru. Niatmu ketika membaca apapun yang dilakukan itu yang orientasi secara syariat tujuannya walaupun itu membuka pintu rezeki supaya menjawab semua persoalan, hatimu harus takwa. Takwa yang di sini hatimu harus menemui Allah, bukan menemui tujuan. Tujuanmu itu kan dibukakan pintu rezeki. Itu kan tujuan. Tapi ruhaniyahmu cara menghadapnya pada Allah harus punya etika. Innallaha ya'lamu ma fis sudur. Allah itu sudah tahu. Walaupun itu belum kau lakukan, Allah tahu maksud yang ada di dalam hatimu ingin keluar dari masalah. Otomatis harus dapat solusinya. Berbagai macam kendaraan yang disiapkan oleh Allah, cuman manusia banyak yang salah tujuan. Menempatkan hati itu tidak pada Allahnya tapi terhadap makhluknya. Ini kebanyakan. Ini tetanda kalau kita dibengkokkan nafsu. Kita sudah tahu kalau yang menyelesaikan masalah itu Allah. Nah, ketika kita berjalan menuju pada Allah, kita dibengkokkan nafsu. Ruhaniyah kita menghadapnya itu tidak pada yang sebenarnya, justru kita hati menginginkan banget supaya apa persoalan saya itu enggal selesai, cepat selesai. Nah ini kita dibengkokkan nafsu. Berarti kita nggak punya etika. Ini salah besar. Lah yang benar bagaimana? Udah masalah apa yang terjadi pada dirimu itu Allah sudah tahu. Udah cukup. Gak usah diutarakan dalam hatimu, sudah cukup. Hatimu itu hanya mendekat dan menemui Allahnya. Begitu. Tentunya kita nggak bisa terlepas dari zikir sirul asrar. Ini caranya. Sehingga walaupun secara jasmani kau berkendaraan, tapi secara rohani kau harus menghadapkan wajahmu terhadap wajah Allah. Triple cilik naik jeka nyuling. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah ketika sudah dibukakan pintu rezekimu, maka di situ kau tugasmu adalah menikmati. Jadikanlah anugerah atau karunia yang dihadapkan Allah sebagai jalanmu untuk bertemu Allah.
Dikatakan kita menjadikan anugerah karunia sebagai jalan, tetap Anda tidak boleh punya iman ketika menikmati anugerah itu datangnya dari selain Allah. Jangan. Hatimu jangan melihat makhluknya yang seakan-akan makhluk itu yang memberikan anugerah atau karunia. Jangan. Kalau kita menjadi tukang, ya jangan melihat hatimu itu terhadap pemborongnya. Jangan. Hatimu cukup dikatakan menjadikan jalan bertemu Allah. Cukup hatimu itu mengimani datangnya itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau fisik sih enggak apa-apa. Anda mengatakan terima kasih kepada sesama manusia, pimpinan lebih atas dirimu, enggak apa-apa. Cuman hatimu harus abaikan manusianya, harus abaikan makhluknya. Cukup hatimu hanya untuk Allah. Sebab tak kala dalam dan di luar diri atasamu itu tanpa Allah, ya enggak akan bisa terjadi semuanya ini. Jadi tolong jangan melihat majasnya Allah, tapi lihatlah aslinya Allah. Majasnya Allah berupa pimpinanmu yang menggaji kamu, ya. Aslinya itu Allah, zat yang hidup itu yang menguasai pada pimpinanmu. Inilah biar enggak sia-sia ketika Anda pertama amaliyah yang kau lakukan untuk bertemu Allah secara syariat, menemui anugerah atau karunia. Setelah karunia kau dapatkan, biar hatimu tidak diplesetkan atau dialihkan oleh nafsu dalam dirimu, supaya benar syariatnya benar, hakikatnya juga benar. Duniamu juga hasanah, akhiratmu juga hasanah. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita masuk pada pembahasan rukun iman. Amantu billahi, saya beriman billahi, lawan Allah, terhadap Allah. Kita dulu sudah mengenal apa yang telah kita terima di dalam hukum syariah dan di dalam hukum thariqah, di mana di situ kita telah diajarkan untuk beriman tentang 6, sehingga bisa saya katakan rukun iman itu ada 6 secara sudut pandang syariat, termasuk amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri, qada dan qadar api elek dari Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Bapak Ibu, Allah diletakkan di nomor wahid, nomor yang pertama. Ini juga ada maksud. Saya membahasnya itu dari sisi hakikat, bukan syariat. Kalau syariat dulu sudah kita pahami.
Allah yang mana yang dimaksud? Kita wajib tahu, beriman pada yang kita imani. Kita wajib tahu. Tahunya tidak sekedar nama, wong nama itu sebagai pembuka awal kita untuk mengenal yang memiliki nama. Allah itu sudah diterangkan adalah isim, nama, sebagai ismudzat, sebagai namanya yang memiliki nama. Diterangkan dalam surah Bismillah, surat-surat Al-Fatihah itu yang pertama Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih di dalam seluruh kebutuhan jasmani, Maha Sayang Ar-Rahim yang bersifatkan kebutuhan rohani. Sifat Ar-Rahman Ar-Rahim iku mesti ada yang memiliki sifat. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sifatnya mausuf. Di mana ada sifat, ada yang disifati. Mana yang disifati itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Diterangkan banyak ayat terkait yang disifati atau yang diberikan nama. Dialah Maha Suci, Zat hidup yang memperjalankan seluruh makhluknya. Ini kalau boleh saya sebut, zat hidup yang baik ada di dalam maupun di luar dirimu. Itu yang harus kau imani, bukan namanya, bukan sifatnya, tapi si pelakunya ini. Zat hidup itu kalau kita urai di dalam Al-Quran dijawab laisa kamislihi sayun, laisa lahu kamislihi sayun. Tidak bisa itu kau gambarkan, tidak bisa itu kau sebut tatkala sudah sampai di situ. Kau hanya diam. Kau hanya bisa mengimani dan merasakan. Enggak bisa menyebut. Kalau sudah di situ, di wilayah disebut sebagai zat itu sendiri. Bapak Ibu, maksud daripada iman secara hakikat itu pada tujuan akhir itu. Cuman kita berangkatnya kan dari nama, terus sifat, itu sebagai apa? Sebagai thariqahmu, sebagai jalanmu untuk ke situ. Lewat nama itu kau akan bertemu nama, panggilan nama itu. Siapa? Kau misalkan mau manggil si A, ingin ketemu si A, panggilan A, jangan panggil B. Ini etika proses. Jadi umat Islam khususnya namanya Tuhannya apa? Allah. Ya manggilo Allah. Oke, di situ nanti akan kita bertemu sifat. Tapi bukan ini yang kita imani, bukan. Tadi sudah saya katakan masalah iman, rukun iman, cilik norvepe. Rukun iman, imannya kita itu hanya pada yang tidak bisa kita sebut itu. Bukan nama, bukan sifat,
Bukan. Cuman jalannya kita untuk sampai pada yang kita sifati lewat sifat itu boleh. Karena kita belum ketemu. Kalau sudah ketemu, Anda nggak usah manggil namanya juga bisa. Anda nggak lewat sifat juga bisa, langsung. Karena sudah bertemu Anda sebagai kekasih. Kalau sudah jadi kekasih, menjadi ahlinya. Kalau sudah menjadi ahlinya, misalkan kau masuk keluar lewat pintu mana itu nggak dilarang. Itu rumahmu sendiri. Kau masuk tanpa uluk salam, nggak apa-apa. Rumahmu sendiri. Kau ahlinya suami itu, kau ahlinya Allah. Kau berbuat di dalam apapun itu nggak ada yang bisa menyalahkan. Rumahmu, ya toh? Kau masuk terhadap rumah, kau nggak usah manggil suamimu, panggil namanya nggak usah, bisa langsung masuk, itu nggak salah. Di dalamnya kau melakukan apapun, nggak ada yang bisa menyalahkan. Di dalamnya kau ngaji, ya gak salah. Kau makan di tempat ruang makan, ya gak salah. Tanpa ngomong sama suami, nggak apa-apa, karena itu rumahmu. Bahkan mohon maaf, ini nggak pantas loh ya, nggak pantas dilakukan. Tapi nggak apa-apa buat kamu. Berhubung itu rumahmu sendiri, sekalipun kau makan tidak di tempat ruang makan, kau makan di dalam kamar pun gak salah. Bebas kau. Ada di dalam melakukan apapun bebas. Kau di dalam rumahmu telanjang atau tidak, itu enggak ada yang nyalahkan. Di rumahmu sendiri. Sama. Kalau kau sudah melalui nama, sifat, dan bertemu yang disifati tadi, kau di situ apapun yang kau lakukan, posisi di rumah lo, di dalam rumah lo, bukan di luar rumah. Beda kalau kau di luar rumah. Artinya apa? Kalau kau detik-detik di wilayah musyahadah, itu bebas. Dirimu bebas. Bebas. Dikatakan bebas, kau ini sudah tidak ada. Yang ada cuman aku, Allah. Dirimu makhluk sudah tidak ada. Bagaimana bisa dihukumi makhluknya sudah tidak ada? Nafsu keakuanmu sebagai makhluk itu sudah tidak ada. Jadi tinggal Allah sendiri. Siapa yang bisa menghukumi Allah? Ya enggak bisa. Cuman manusia yang di luar rumahmu itu loh yang enggak paham. Yang enggak paham, melihat terkesan makhluknya itu. Kecuali Anda keluar rumah, keluar musyahadah, beda lagi. Kalau Anda keluar rumah, maka hukum akan berlaku. Hukum zahir, hablum minan nas, di antara manusia itu terjadi atau berlaku. Maka Anda tidak boleh keluar itu terus melakukan perbuatan yang melanggar hukum, nggak boleh. Contoh, sampai di dalam rumah tadi boleh makan seenaknya di dalam. Tapi kalau di luar, sampai harus mengikuti hukum yang ada di luar. Ya, itu contoh kecil aja lah.
begitu. Amantu iman sapa ingsun Allah ing Gusti Allah. Artinya hatimu, ruhaniyahmu jangan beriman terhadap nama sifat. Hatimu harus beriman pada yang disifati. Caranya bagaimana Anda dikatakan beriman pada yang disifati? Sebab imanmu tidak akan pernah benar manakala Anda belum tahu sebenarnya siapa yang Anda imani. Yang konteksnya adalah yang kita sifati, otomatis bertemu dulu. Lah Anda untuk bisa bertemu dulu, pintunya itu Anda harus lewat sirul asror. Urusan jalannya terserah, lewat apapun bisa. Lewat jalan anugerah, karunia, bala, atau yang lainnya. Artinya hukum syariat apapun itu bisa kau jadikan sebagai thoriqoh, jalan. Dan di situ ada pintu yang tertutup yang harus dibuka dengan dzikir sirul asror. Kita kan sudah tahu fungsinya dzikir sirul asror itu bagaimana. Mulai tahapan awal, rasa, melihat atau bertemu dan menyatakan su'aul basiroh wa ainul basiroh wa hakul basiroh. Tinggal kita jalankan aja itu. Udah. Billahi wa malaikatihi. Nah, kita harus beriman terhadap malaikat Allah. Artinya ini kita sudah dididik iman terhadap malaikat selain daripada Allah sebagai penyampai wahyu. Oke, secara syariat sudah kita terjadi, secara nama sudah, sifat juga sudah. Tapi maksudnya di situ iman terhadap Allah yang sesungguhnya yang pada diri malaikat itu jangan makhluknya Anda. Ruhaniyahmu abaikan makhluknya, maksudnya gitu. Oke lah, di situ menyebut malaikat, tapi tetap ruhaniyahmu siapa dalam diri malaikat? Kita harus condong pada Allah yang dimaksud, bukan nama. Kalau nama sih makhluk nanti. Wa kutubihi wa rusulihi, wahyunya, utusannya sama. Itu kita beriman makhluk itu sebatas dohiriyah aja. Lah ruhaniyah Anda harus pada hidup zat yang menguasainya. Hari akhir juga begitu. Setiap perkara ada akhirnya. Huwal awwalu wal akhir. Jadi awal akhir di situ Allah, hanya hidup zat yang menguasainya itu. Kita harus meletakkan iman kita hanya padanya, bukan pada makhluknya. Terakhir takdir api elek, takdir bagus dan jelek, tetap kita rohaniyah jangan melihat makhluknya, nggak boleh. Kita melihat makhluknya itu dari sistem syariat aja. Sistem hakikat adalah hidup zat yang menguasainya itu. Itulah Allah. Jadi iman rohaniyah kita harus dicondongkan hanya pada Allah. Nah, Allah yang kami maksud baik yang di tengah-tengah nama Allah atau malaikat, kitab-kitabnya, wahyu-wahyunya, para utusannya, hari akhir, takdir bagus dan jelek, semuanya itu.
Ini yang kunamakan kau harus bisa melihat tunggal di banyak. Artinya banyak mulai awal Allah nama, malaikah, wa kutubihi wa rusuli sampai 6 itu banyak. Tapi banyak itu ahad. Tunggal lah, tunggalnya siapa? Yaitu Sang Yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala di situ. Ini maksudnya iman itu ada di situ. Sebab sudah dikatakan la tusyrik billahi syai'an. Anak putuku, jangan pernah ada iman di dalam hatimu selain Allah. Jelas toh? Walaupun konteksnya secara syariat kita bicara malaikat, oke. Tapi tetap rohaniahmu, pelakunya harus hanya Allah. Bila mana bisa sampai ke akad, itulah yang digolongkan Allah, dimasukkan golongan ahli syuhud. Inilah kekasih Allah itu seperti itu. Jangan Anda kalau bicara tentang kekasih Allah terobsesi dengan aturan atau yang diterangkan di hukum syariat. Orangnya harus pakai udeng-udeng, berjubah, harus punya pondok, berjalannya harus merunduk. Merunduk itu berarti lingklu gak tahu ndangak. Orangnya itu wis pokoknya serba apik lah secara syariat. Enggak bos, Allah tidak meletakkan selamanya kekasihnya itu seperti itu. Allah juga berhak, punya hak untuk meletakkan kekasihnya sebagai pedagang, bisa petani, bisa buruh, bisa tukang, bisa kuli, bisa pemborong, bisa pejabat, bisa saja. Suka-suka Allah itu. Justru dengan adanya poksi-poksi Allah meletakkan kekasihnya berbagai macam tempat. Iki Anda yang banyak yang tertipu. Jangan dikira itu mesti pakai udeng-udeng seperti wali 9 itu, enggak. Tidak harus seperti itu. Selalu pakai jubah seperti orang-orang Arab. Gak bos, ya. Jangan tertipu Anda dengan casing yang tertampil di mukamu, jangan. Anda bisa tidak tertipu kalau Anda pertama melihat kalamnya. Kalamnya, dawuhnya itu selalu menyejukkan hatimu. Itu tandanya orang. Tandanya kekasih Allah di situ. Ketika dia berkalam, ketika Anda ajak bicara, pembicaraan itu menyejukkan hatimu. Hanya satu kalimat yang menyejukkan, apa? Mengarah condongkan hatimu diseret ke jalan Allah. Untuk kembali pada Allah. Hanya itu yang menyejukkan. Dan itu selama-lamanya. Itu cirinya orang tersebut. Yang kedua, bila mana kau curhati, kau ajak ngomong terkait masalahmu yang isinya barangkali dengan nyuwun solusi, apapun bentuknya yang disampaikan, nasihat itu endingnya itu mesti narik hatimu untuk kembali pada Allah. Mesti seperti itu. Gak menarik malah dirimu terhadap duniawiyah. Enggak. Justru lewat jalan duniawiyah inilah
aurat utawa wirid itu diarahkan rohaniyahmu untuk pada Allah. Itu yang benar. Mereka bukan harus tukang peramal, yo tidak Pak. Enggak. Dia mesti meramal nasibmu, bukan itu. Atau mengasih tahu tentang hari esokmu nanti, takdirmu apa, bukan itu. Walaupun lah dia ketika saat dia siapa selain Allah, selain kekasih Allah. Apa yang dia ucapkan besok sesuai dengan ucapannya. Contoh, kamu besok jangan keluar rumah ya. Kalau kau keluar rumah di atas jam 9 sampai jam 12 kau pasti kecelakaan. Jangan. Lah kau buktikan itu keluar rumah kau terjadi, kan cocok. Bukan itu. Ciri kekasih Allah bukan seperti itu. Tidak harus seperti itu. Ngaten ini. Tadi sudah saya katakan, kalau kau ingin tahu kekasih Allah, semua kalam-kalamnya itu menyejukkan hatimu. Pertama. Kedua, mengingat kita itu berlumuran dengan dosa ruhaniyah ini. Pasti dia tahu. Melihat kaca di dalam hatimu tahu. Berlumuran dosa atau tidak itu tahu. Entah dengan bahasa sindiran atau bahasa terang-terangan, yang jelas dia ingin mengentasmu, mengentasi Allah, ngentasi, melepasmu ruhaniyahmu dari gubangan-gubangan kesalahan, gubangan hawa nafsu, ngentas kau. Kan kita itu ruhaniyah kita kan berlumuran dengan dosa pada Allah. Kadang sok dia nangis, kadang sok dia itu hanya hatinya meneteskan air mata, kasihan melihat ruhaniyah kita. Entah dengan bahasa sindiran atau terang-terangan, dia itu berupaya untuk ngentas, mengeluarkan ruhaniyah kita itu dari belenggunya nafsu. Siapa yang kejebak dalam belenggunya nafsu itu kan bentuk kesalahan kita pada Allah. Ghaflah terjadi. Apa ghaflah? Lalai hati kita pada Allah. Contoh, umpama dengan bahasa sindiran. Membuka terkait perkara yang abadi dan tidak. Bab masalah cinta, kasih sayang yang abadi, yang tidak bisa berubah, itu pada siapa? Pada Allah. Cinta kasih kalau jatuhnya ruhaniyah itu pada selain Allah, itu mesti akan redup. Suatu saat akan ditinggalkan, suatu saat akan hancur, rusak. Terus ada yang cinta kasih tidak pernah rusak sedikit pun, yaitu cinta kasih hanya pada Allah. Ini berbentuk sindiran. Sindiran. Tinggal kita
menerjemahkan sindiran itu bagaimana? Kalau kita paham dengan sindiran itu, mungkin kita akan merespon bagaimana cintaku itu ku alih. Yang tadinya kasih sayang hatiku pada si A makhluk, itu saya alih pada Allah. Secara otomatis suatu saat Anda kalau bertemu lagi akan dikatakan terang-terangan. Kalau ada respon. Awalnya dibiarkan aja sampean. Hanya dikasih sindiran, dibiarkan gak diberikan satu solusi. Manakala Anda itu ngerespon, respect dengan kalamnya beliau, mesti kita mikir, iya ya, tak pikir-pikir aku mencintai, menyayangi selain Allah pasti ada masanya. Masanya. Saya jatuh cinta pada si A misalkan. Si A untuk sementara masih berumur 20 tahun, 23. Mikir, nanti bagaimana ya si A itu kalau umur 90 tahun apakah secantik pada waktu umur 20? Hukum alam menjawab, iku namanya reot. Reot itu apa? Kita tambah lama tambah tua. Kegagahan kita ya, kecantikan kita itu secara jasmani sudah lebur, sudah hilang. Sudah hilang. Lah, di sini maka ketika saat Anda bertemu akan dikalamkan dawuh, didawuhkan satu nasihat, aku yakin terang-terangan. Dikasih solusi. Karena jenengan merespek, ngerespon. Gini, caranya kau ingin bertemu cinta yang abadi. Jangan cintamu jatuh pada istri suamimu secara fisik, jangan. Jatuhkan cinta ruhmu itu pada hidup yang ada pada suami dan istri. Lah gitu loh. Bukan fisiknya. Jatuhkan pada wajahnya Allah yang ada di suami dan istrimu. Baru benar ini ketemu. Dengan cara apa? Ya, berzikirlah ini. Wis, Anda akan semakin digetarkan hatimu. Dengan begitu maka akan ditanamkanlah rasa rindu, rasa kangen, rasa kasmaran ruhaniamu pada Allah. Lah kalau itu sudah ada rasa kasmaran, rasa rindu menggebu-gebu pada Allah, maka Anda tidak akan pernah malas. Mesti semangat untuk bagaimana lekas bertemu. Akhirnya Anda memperhatikan nasihat dari kekasih Allah itu, terus zikir dipegang, terus zikir dijalankan, zikir dijalankan. Akhirnya sampailah kau. Ini kekasih Allah, saya ulangi, tidak seperti apa yang telah kau lihat di film-film itu. Ya, mesti berjubah, ya ndak. Mesti punya pengikut ribuan juga tidak. Tidak harus begitu. Kadangkala loh ya, kadangkala. Kekasih Allah itu orang yang kita paling benci. Tapi kita tidak tahu. Oleh karena di tengah masyarakat beliau kalau ngomong babakan ekonomi, orang yang paling miskin
di tengah masyarakat itu. Wis, ngomong kerja, orang yang paling tidak punya pekerjaan. Paling tidak dia itu cari rosokan, plastik, baju pakaiannya juga kumuh, baunya juga enggak enak. Lah memangnya ada di sampah-sampah, Pak? Orang pasti enggak suka bergaul. Umumnya orang paling enggak suka. Bergaul enggak suka orang yang seperti ini. Umumnya loh ya. Karena dari sisi bau aja sudah menyengat. Nah, bagaimana Pak tiap hari tiap saat campur dengan sampah. Tapi kita tidak tahu. Hati beliau selalu menjaga zikir. Kekasih Allah seperti itu, menjaga zikirnya dia. Justru dia tambah nyaman ketika saat diletakkan di posisi seperti itu, sehingga mudah untuk menghindar dia bergaul pada orang lain. Lah orang lain sing diomong babakan donya ae, ya toh? Dia mesti wegah. Tahu wegah ya? Apa ya bahasa malas, jenuh, campur dengan orang-orang yang hatinya condong pada dunia. Sekalipun orang itu sugih apa, enggak mau dia untuk bergaul, menghindar. Bersukaria dia di tengah-tengah kemiskinannya yang seperti rumahnya Pak. Kalau bahasa orang miskin ya, tanah yang enggak punya. Jadi dia itu apa? Untuk berteduh itu bisa di kolong jembatan atau di atas sungai dikasih apa gubuk-gubukan. Kita umumnya orang manusia nggak ingin bergaul orang seperti itu, takut ketularan melarati lah gitu toh, takut. Nggak mau umumnya kita, apalagi aku pejabat, aku sebagai orang yang dipandang orang punya, nggak mau Pak bergaul. Kalau toh kekasih Allah itu di tengah masyarakat orang yang paling dibenci, wajib kau berguru padanya. Wajib. Sebab mohon maaf, guru itu ada macam dua. Ada guru yang membimbing ruhaniyahmu untuk ke rohib itu ke dunia, ke urusan selain Allah. Dia akan mendidik kepribadianmu untuk bertemu selain Allah. Entah ini guru apa sampean sebut terserah. Mengarahkan ruhaniyahmu untuk bertemu selain Allah. Man arada dunya fa'alaihi bi ilmin, dengan ilmu itu Anda akan sukses, dibimbing, dilakoni tentang bagaimana caranya untuk bertemu selain Allah. Tapi ingat, hadis itu tidak hanya berhenti di situ. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bi ilmin. Kau ingin bertemu Allah harus nganggo ilmu juga awalnya. Berarti wajib kita berguru terhadap orang yang paling miskin tadi, ya, dia nggak pernah cara sholat itu di musola, di masjid bergaul karena dia memang miskin, baunya nggak enak. Jangankan untuk beli minyak wangi, beli baju yang bagus, makan aja setiap hari kadang-kadang makan 1 kali, kadang makan 2 kali, bahkan sering tidak makan. Tapi dia tidak minta-minta. Dia menikmati semua apa, mengalir apa yang Allah hadapkan dalam bentuk kemiskinan. Inilah yang kumaksud orang yang tidak khianat nikmat, tidak kufur nikmat. Dia nikmati, bersyukur dengan posisinya
ditaruh di dalam kemiskinan, justru di dalam kemiskinan dia itu dia jadikan sebagai jalan mudahnya dia untuk bertemu Allah. Karena tidak banyak penghalang, Pak. Para kekasih Allah itu kalau boleh milih ya, kalau boleh milih bertemu Allah, mesti milih yang paling miskin. Sungguh. Sebab dengan kemiskinan itu pasti dijauhi orang. Orang pasti menjauh. Dan dia malah suka itu. Malah suka. Kalau bisa memilih. Nggak bisa memilih dia. Dia harus menikmati apa yang Allah hadapkan. Dia sebetulnya kalau juga bisa boleh memilih pada Allah, tidak mau pengikut, Pak. Nggak mau. Itu urusannya dewe wis nang Allah. Kalau boleh disuruh milih, emoh. Jenengan kintili ku mau apa kintili? Jenengan ikuti. Iku mau sebetulnya itu. Kalau boleh dia memilih pada Allah, dia pasti tidak akan pernah mau menerima pengikut. Karena dia lebih nyaman sendiri. Kalau boleh memilih, nggak mau nikah. Iya. Nggak mau punya anak, nggak mau nikah, nggak mau. Wis pokoknya intinya dia bebas lah, Pak. Dia lebih bebas dalam keterpurukan. Sebab dia pun punya akidah, punya sistem. Saya lebih nyaman menjaga hubunganku langsung pada Allah ketika saat saya itu di luar pergaulan terhadap manusia. Nggak mau. Berhubung nggak bisa milih, Pak, akhirnya muncullah satu firman Allah, asbabun nuzulnya, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Gak bisa milih. Akhirnya dihadapkanlah anugerah atau karunia. Cara dia masalah kebutuhan jasmaniah ditaruh menjadi orang yang kaya, sukses dunianya. Umpama dia itu ngomong masalah jabatan, dia punya itu jabatan. Dia punya itu istri, suami. Dia punya itu semuanya yang dibutuhkan manusia. Sudah siap di meja, tinggal makan, gitu aja. Tanpa susah payah dia cari, itu datang sendiri. Contoh seperti kopi. Saya tidak ikut nggodok kopi, di meja ada sendiri. Ini atas dasar semua hukum Allah. Saya tidak bisa menolak pengikut, nggak bisa. Nggak bisa. Saya harus hadapi semua kondisi apa yang Allah berikan berupa anugerah itu tadi. Kalau Anda ingin tahu sejujur-jujurnya dalam hatiku, aku ingin tinggalkan kau. Umpama saya bisa memilih, akan ku tinggalkan kau semuanya. Kau siapa? Makhluk. Tidak hanya makhluk manusia, tetapi juga makhluk masalah karunia itu tadi. Tapi saya tidak mau khianat. Dibilang khianat, lari dari kenyataan. Enggak, saya harus menikmati semua apa yang dihidangkan Allah. Saya tidak boleh memohon pada Allah pindah dari makom satu ke makom yang lain.
Dari tajrid ke asbab nggak boleh. Saya harus nikmati apa yang Allah hadapkan makom itu atau hidangan itu. Dengan cara saya harus tetap mengatakan semua itu datangnya dari keagungan Allah. Tadi kan ditanya, pilih yang mana Gus sebetulnya, jenengan kok umpama bisa milih. Ya kok tinggalkan kau semuanya. Aku lebih penak, nyaman, gak begitu banyak penghal, gak repot-repot. Tapi saya tidak bisa keluar dari apa yang telah dihadapkan Allah dalam diri saya. Gak boleh. Akhirnya muncullah satu ayat, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, jikalau kau menghadapkan anugerah seperti ini, jangan pernah aku kau hendaki pada golongan orang yang berkhianat di dalam anugerah itu terhadap dirimu. Jangan. Kumohon tetapkanlah saya menjadikan anugerah untuk bertemu panjenengan. Berarti sugiye gak ndadekno penghalang, anugerah gak ndadekno penghalang. Iki pun sudah terakhir. Jadikanlah semua apa yang kau tampilkan, kau hidangkan pada diriku, itu sebagai petunjuk akan dirimu. Berarti saya harus jadikan semua apa yang dihadapkan Allah, dihidangkan Allah pada diri kita, apapun bentuknya, itu sebagai jalan ruhaniyah kita bertemu Allah. Itulah iman yang sejati, iman yang sudah tidak ada campur tangan iman yang lain. Itulah ketauhidan murni ada di situ. Jadi tidak melibatkan selain Allah. Bapak Ibu, itu mungkin apa yang bisa kami sampaikan khususnya untuk jamaah yang ada di Hong Kong ya. Pada kesempatan pagi hari ini tema kita tadi adalah iman ya. Iman pada siapa, yang dimaksud iman pada Allah itu yang bagaimana? Tadi sudah kami jelaskan. Kita masuk pada sesi tanya jawab, khususnya pertanyaan dari saudara saya yang ada di Hong Kong. Silakan masuk di dalam nomor 0856 3282 561. Silakan panjenengan menghubungi kami, dipersilakan.
Wis buka. Ya, dari jamaah yang di Hongkong bila mana ada pertanyaan di 085632825561. Ya, ini yang sudah bergabung. Silakan, khususnya jamaah yang ada di luar, baik di Hongkong maupun yang lainnya, bila ada yang mau bertanya, kami persilakan. Ya, assalamualaikum. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmah. Saking pundi? Ini jamaah dari Hongkong karena teleponnya 856. Halo. Iya, halo. Ibu main HP aja, Ya, suara lewat HP langsung. Iya. Ini lewat HP, Gus. Iya. Yang ditanyakan Ibu? Ya, ini jamaah dari Hongkong, Gus. Kita bertanyanya rombongan saja ya. Soalnya takut nanti nggak nyambung lagi. Iya, nggak apa-apa Bu. Oke, sekarang pertanyaan yang pertama ya, Gus. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khususnya jamaah di luar. Halo. Iya, halo Ibu. Yang ada di audio itu dikecilkan aja atau menjauh dari audio? Ngomong Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jamaah karena teleponnya Ibu, sekali lagi saya katakan, Ibu, kalau pada waktu telepon jauhkan dari audio, sampai lewat telepon aja, audionya kecilkan. Ya, silakan. Maaf Gus, ini di luar tema yang mau saya tanyakan. Ya, Bu, tolong audionya dikecilkan Bu, layarnya dikecilkan biar enggak kembali. Halo, halo Gus. Halo, ya. Maaf Gus, yang mau saya tanyakan ini di luar tema nggih. Nggih. Yang saya mau tanyakan, Ya. ini Gus, saya di sini bersama teman-teman yang sedang makan TKI. Kalau secara syariat pencari nafkah itu kan suami ya. Iya. Menurut lahir ya, menurut syariat. Iya, wajibnya Kalau suami. kami di sini berusaha untuk belajar ke tauhid, hakikat menuju makrifat, tolong sebagai TKI, sebagai para pejuang yang dinamakan seorang perempuan, menurut hakikatnya pripun nggih Gus? Nggih.
Kadang kan ngeten Gus. Wong wedok kok Dikon golek gawe. rezeki sing luar negeri kan terbalik, seharusnya kan suami. Betul. Terus syariat kan tidak pripun nggih. Ya tidak diizinkan menurut syariat. Ya. Nah, yang saya tanyakan Gus, menurut hakikat pripun? Tolong dijabarkan Gus, Asun. Siap. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Halo. Halo, monggo. Suarane. Ibu Gus, mendengarkan, dengar halo, nggak? dengar. Jenengan mendengarkan lewat HP aja, jangan lewat audio di situ. Oh, sampai masuk dulu. Berarti terus diberikan aku ya. Gus, ya. Langsung Bu, yang ditanyakan Bu. Terus gini, saya pernah mimpi ya ketemu panjenengan. Nggih. Nah, saya itu waktu itu dalam mimpi saya itu ngikut ngaji langsung dengan panjenengan. Dan saya itu nanya ke jenengan Gus, maksudnya hukum yang berlaku buat Allah itu yang asli itu hukum zahir apa hukum hukum roh apa hukum jasad kita gitu di akhirat itu nanti. Ya. Nggih pun maksudipun Gus. Nggih. Ayo lainnya. Halo. 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 Wait. Halo. Halo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Langsung pertanyaan Bu. Orangnya nggak jawab tapi sampai langsung tanya. Oh langsung di situ. Nggih. Gus mau tanya ya. Gus mau tanya Iya. tentang jasa itu loh apa namanya yang waktu Ramadan itu yang 10 hari waktu 10 hari itu kan ada jasa. Iya. Terus kita kan ketinggalan gitu. Iya. Kalau disetel ulang kita mendengarkan lewat YouTube disetel ulang lagi bisa enggak? Sudah itu aja Gus. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo lagi rombongan. Ayo penanya lagi. Lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Saya mau bertanya, Gus. Iya. Saya juga baru mengenal tentang namanya makrifat apa-apa gitu, Gus. Iya. Tapi alhamdulillah mungkin saya dikasih kesempatan sama Allah untuk bisa mengerti, mengenal gitu. Bahkan bisa untuk tentang ilmu makrifat gitu. Iya. Yang saya rasakan sekarang itu Gus, apa namanya? Mungkin kayak apa ya, di hati itu kalau berzikir sirul asrol itu di hati bergetar mungkin kayak jatuh apa kayak orang jatuh cinta gitu loh Gus. Iya. Yang saya ingin tanyakan, apakah kalau kita terus berzikir di sirul asrol gitu bisa, kalau kita berzikir dengan jahar gitu tapi di hati kita pakai sirul asrol gitu, apakah bisa menciptakan zikir yang lebih indah gitu Gus? Iya. Gitu Makasih ya. Gus. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? Silakan. Halo. Halo. Sampun Gus. Sampun, Dari ah. jamaah Hongkong sudah dulu pertanyaannya. Matur suwun. Oke, terima kasih. Saya tutup sementara di jalur interaktif ya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Di sini ada beberapa pertanyaan dari saudara kita yang berjuang di negeri orang demi keluarga, demi untuk mencukupi
atau memberikan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah dalam keluarganya masing-masing. Sebelum kami jawab, izinkan kami menyampaikan khusus terhadap saudara-saudari saya yang ada di sana. Bersabarlah kau dan nikmatilah kau, walaupun itu bukan posisimu sebetulnya untuk melakukan hal itu, tetapi apalah karena Allah mentakdirkan semuanya itu di situ. Nikmati dengan hatimu, tetap bersyukur pada Allah dengan yang sebaik-baiknya. Pertama yang ditanyakan tentang masalah nafkah atau bisa disebut sebagai kewajiban siapakah yang menafkahi dalam keluarga. Apakah istri, apakah suami? Inilah Bapak Ibu ada kaitannya dengan ketika saat akdun nikah. Ya, nikah zahir berarti jasmanimu terhadap jasmani yang lain. Mengapa di situ yang dituntut untuk memberikan mahar mas kawin itu laki-laki, bukan kok perempuan? Ini ada maksud Allah. Allah sudah katakan dalam satu ayat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang suami itu adalah kewajiban memimpin, menjadi pimpinan dalam rumah tangga dari segala apapun, dari segi apapun, baik dunia maupun akhirat. Wa qala aidan ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku iku mukhatabnya terhadap suami. Padahal fakta di lapangan itu terjadi pada istri. Jagalah keluargamu dan anak istrimu dari siksa api neraka. Bapak Ibu, berbicara tentang nafkah di dalam hukum syariat sudah jelas. Kalau kita sebagai suami yang bertanggung jawab, karena kau sudah berani membeli seorang wanita, kau jadikan sebagai istrimu dari keluarga lain. Makanya mengapa laki-laki disuruh untuk yang mengeluarkan mas kawin atau mahar. Yang mahar itu harus dibayar sesuai dengan permintaan sang istri. Berapapun yang diminta sang calon istri, itu haknya istri. Enggak apa-apa, berapapun yang dia minta, itu haknya calon istri. Jikalau kita tidak mampu untuk membayar apa yang sudah ditawarkan seorang istri, maka kita tidak punya hak untuk memaksa mengambil sebagai istri, nggak bisa. Makanya di situ kan sebelum kita akdu nikah, proses namanya surat menyurat itu di KUA mesti ditanya kita. Ada istilah rafa. Rafa itu menanyakan. Si laki-laki calon suami ditanya, betulkah kau namanya ini, calon istrimu gini, maharnya yang diminta begini, betul enggak, mampu enggak kau? Kalau tidak mampu, pihak catatan sipil dalam hal di Indonesia ini adalah KUA, enggak berani untuk melanjutkan proses surat dalam bentuk pernikahan, enggak berani. Karena hak itu dipegang oleh calon istri terkait masalah mahar. Iya.
Kita suami kalau mampu maka bisa diproses namanya catatan sipil atau surat-surat perlengkapan untuk menjadi syarat sahnya nikah itu di situ. Lah, kalau kita sudah berani dan mampu untuk memberikan mahar atas dasar permintaan istri, maka suami juga wajib setelahnya itu memberikan kebutuhan jasmani dan rohani. Istilah bahasa wanita si istri ini punya hak untuk meminta dinafakoi lahir dan dinafakoi batin. Artinya suami wajib memberikan nafkah lahir dan juga nafkah batin. Karena awalnya sudah mampu, mengatakan mampu pada KUA. Lah terus secara hakikat bagaimana? Itu kan kewajiban istri, kewajiban suami secara syariat. Secara hakikat bagaimana? Maksud ar-rijal suami itu masa sih jatuhnya pada seorang istri? Maksudku anfusakum, mukhatabnya masa sih pada istri? Bapak Ibu, kalau kita menarik dari kacamata hakikat, iku mau Allah. Mau Allah itu bagaimana? Kadang-kadang Pak Bu ya, fakta di lapangan kebalik dengan hukum syariat. Seperti contoh jenengan yang berjuang di negeri orang untuk mengkais kebutuhan keluarga. Lah itu kalau tidak didorong Allah jenengan ke sana, nggak mungkin Anda bisa ke sana sendiri. Berarti Allah meletakkan tentang masalah kebutuhan nafkah itu tidak hanya jatuhnya pada laki, akan tetapi perempuan. Tapi jenengan tidak berkewajiban untuk diberikan kepada anak dan suami. Ku anfusakum niku kembalinya pada Anda sebagai wanita menjaga dirimu. Berarti kebutuhan lahir dan batin pada dirimu. Tapi gak mungkin, karena kau punya anak, kau punya suami, gak tega lah kau. Akan kau makan sendiri gak tega. Tabrakan toh. Kenyataan secara syariat hukumnya dengan praktek di lapangan secara hakikat. Biar gak tabrakan Bu, ya. Biar gak tabrakan. Ikhlas dan ridho lah jenengan di mata Allah, karena juga hanya Allah yang memperjalankan jenengan itu di negeri orang untuk mengkais rezeki pada keluarga. Bisanya kita itu seperti itu. Cuman bagi suami yang ditinggalkan di rumah, yo jangan mentang-mentang istrinya di sana itu berjuang untuk demi keluarga, kita sebagai suami di rumah duduk manis. Janganlah. Biar Anda tidak ketahuan hukum syariah yang mengatakan itu kewajibanmu sebetulnya, yo matur suwun nang Allah dan istrimu membantu. Artinya juga kau harus bekerja walaupun di rumah dengan alasan karena ingin mengarahkan anak, mendidik anak dengan benar. Jikalau kau di rumah sebagai suami kok duduk manis, saran saya kau jangan pakai baju laki, rokono ae.
Tahu rokono? Pakai baju wanita aja. Oke lah, sementara ini kita belum ada jalan untuk cari kerjaan. Tapi bukan berarti kan kita duduk manis. Jangan mentang-mentang istri kita itu berjuang di sana, sementara kita manfaatkan. Dengan bentuk kita, alah istriku yang kerja aja, aku tak nyantai aja, hambur-hamburkan uang. Lah. Hemat saya, menurut saya, ya jenengan jangan pakai celana, pakai sewek aja lah, atau pakai rok. Ini semata mendidik, bukan menjatuhkan Anda, mendidik kesadaran kita bahwasanya secara syariat yang bertanggung jawab itu adalah seorang suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya, ya udahlah kau kerja seadanya. Jangan lantas tidak ada terus kita itu berdiam diri, jangan. Cari kabar dari teman ke teman. Gini aja lah, kalau toh memang nggak ada, mohon maaf. Udahlah kau beternak ayam atau gimana? Kan di rumah ada lokasi walaupun kecil, kita bikinkan, kita berternak ayam, ayam petelur, opo ayam kampung atau ayam Bangkok. Kalau menurut saya sih belilah ayam Bangkok aja. Ayam yang bagus-bagus ini kan harganya lebih mahal. Sama ngeramutnya, makanannya sama. Nah, alternatif yang terakhir lah ayam Jawa itu udah. Kau bikinkan kandang kecil-kecil itu gimana atau gimana? Apalagi kau punya lahan yang luas. Udah. Kan bisa. Tidak harus kau kerja ikut orang. Susah Pak, kita cari kerja ikut orang susah. Kita ciptakan lapangan pekerjaan sendiri, usaha sendiri walaupun kecil-kecilan. Oke lah, misalkan kita malas dengan pekerjaan seperti itu, ada yang lebih ringan mungkin. Mohon maaf lah, bikinlah kau kue, nanti setorkan ke warung-warung kan bisa. Yang penting jangan bermalas-malasan lah kau. Ada loh Pak, ini di rumah ini yang menghambur-hamburkan uang. Iya. Entah dibuat apa, buat apa. Kasihan yang ada di negeri orang. Ada yang seperti ini. Ada. Malulah kita sebagai seorang suami sebetulnya. Kita taruh di mana ayat itu nanti. Itu Bu ya, kalau tanya secara hakikat, itu Allah menaruh jenengan di posisi itu sebagai suami seakan-akan. Gitu. Ridho ikhlas ajalah. Ya. Cuman satu sisi laki-laki juga begitu, suami di rumah. Udah lakukan yang sifatnya bisa untuk membantu, mendorong, memberikan support atas istri kita yang ada di negeri orang itu. Itu Bu ya, tentang masalah nafkah bukan jatuhnya pada istri tetapi pada suami, sekalipun secara hakikat. Tetapi bila mana di situ di lapangan adalah jenengan, saran saya yang ikhlas, yang ridho atas semua apa yang Allah terjadikan pada diri Anda. Tapi satu sisi saya berpesan pada suami-suami yang ada, yang ditinggalkan di sini, harus juga saling membantu, bukan malah menghambur-hamburkan itu ya. Bon. Lalu pertanyaan yang kedua tentang masalah hukum di akhirat, itu hukum apa yang diterapkan oleh Allah?
Bapak Ibu, mengapa sih di dunia kita diajarkan hukum syariat? Mengapa? Itu sebagai pembelajaran kita nanti di akhirat bagaimana. Sebetulnya nasib kita di akhirat itu bisa dibaca ketika kita bernasib di dunia. Besok saya tempatnya di surga atau di neraka, di adab atau di rahmat, itu sebetulnya di dunia sudah kita baca. Sebetulnya sudah kita lihat. Terus barometernya di mana? Gini Bu, kita di dunia ini kan diajarkan Allah lewat Rasulullah syariatnya untuk meninggalkan larangan dan menjalankan perintah. Itu adalah kode, sindiran. Ruhaniyah kita harus seperti itu. Tinggalkan larangan, jalankan perintah. Cuman fakta di lapangan malah sebaliknya. Yang dilakukan oleh ruh dengan jasad di dunia sudah tidak sesuai. Jasad kita oke, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Padahal ini kode supaya ruhaniyah kita itu juga begitu. Tapi enggak. Malah ruhaniyah kita, mohon maaf, mayoritas itu selalu melanggar larangan. Menjalankan perintah itu pun kecil banget, bahkan tidak ada. Mana buktinya kalau aku melanggar larangan terus? Lah ini, kalau boleh kami tuangkan, apa sih kewajiban jasmani, apa sih kewajiban rohani, apa kebutuhan jasmani, apa kebutuhan rohani. Hukum jasmani kita sudah ditata di dalam hukum syariat. Hukum rohani kita itu sudah ditata di dalam hakikat. Di dalam hukum hakikat mengatakan ani'budullaha wajtanibut taghut. Sangat simpel. Hatimu jangan pernah beriman. Jangan pernah menghadap, jangan pernah bercinta, jangan pernah merindukan, jangan pernah bersaksi selain daripada yang ahad itu. Wajtanibut taghut, bila mana sudah terjadi hatimu itu selain daripada yang ahad itu, maka tinggalkan selain Allah yang sudah ada di dalam hatimu. Bebersih. Hukumnya ada di situ hakikat. Terlepas jasadmu itu melakukan bentuk apapun. Ruhaniyamu harus tetap mencondongkan hati pada Allah. Caranya, pintunya ada di dzikir sirul asrar. Ketika saat saya lihat di lapangan dunia masyarakat tidak seperti itu. Jasmani ataupun rohani jatuhnya ada di makhluk. Memakai hukum syariat semuanya. Sehingga jangan heran kalau Anda ketika berdoa hati itu besar kemauannya menghadap terhadap apa yang kita minta, bukan terhadap siapa yang memberi. Ruhaniyah seperti itu. Terus apa yang dibutuhkan? Kebutuhan jasmani itu tidak sama dengan rohani. Jasmani kita yang kita hubungkan dengan sesuatu yang bermateri. Tapi ruhaniyah kita yang kita butuhkan hanyalah Allah.
Nah, ketika saat kita di dunia loh Pak ya, melakukan seperti ini yang bagaimana? Ruhaniyah dengan jasmaniyah jatuhnya terhadap makhluk, terhadap duniawiyah selain Allah, maka di akhirat pun Anda akan berhukum seperti itu. Anda tidak akan pernah bertemu Allah. Nggak bisa kau bertemu Allah. Lah terus kita ditaruh mana? Manakala tidak bertemu Allah, suka-suka Allah tah? Diletakkan mana kau? Yang jelas kau tidak akan pernah bisa sampai bertemu Allah. Karena kita di dunia itu berhukum selain Allah. Kita keluar dari hukum hakikat, artinya tidak mau masuk dalam hukum hakikat. Berarti tumpuan ruhaniyah kita, hati kita terhadap dunia. Hal ini telah diterangkan Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Di situ Allah katakan walladzina kafaru auliya'uhumut taghut. Bagi mereka orang-orang yang ingkar terhadap hukum hakikat, dia jadikan selain Allah sebagai imam, sebagai tumpuan. Dia jadikan selain Allah yang di dalam ayat itu disebut at-taghut, selain Allah itu sebagai tumpuan kita. Yang kita harapkan, kita rindukan, kita cintai, macam-macam at-taghut. Siapa yang membuat hal yang seperti ini? Maka minan nur ila dzulumat, kita nggak akan pernah bertemu Allah. Kita tidak akan pernah masuk di wilayah yang terang benderang. Justru kita masuk di dalam kegelapan. Sampai kapan? Selama-lamanya. Berarti kita memakai hukum di akhirat itu nanti, baik syariat, ya, lebih-lebih kita itu jasmani dengan rohani. Tapi berhubung rohani itu kita tidak ada hukum hakikat ketika saat di dunia, maka Anda tidak akan bisa bertemu Allah. Yes. Ini kita saat dunia manakala hati kita jatuhnya hanya di hukum syariah. Sekarang bagaimana keadaan ruhaniyah kita ketika saat di dunia? Tidak hanya berhukum syariat, tetapi ruhaniyah itu berhukum hakikat. Jasmani syariat, rohani hakikat. Bagaimana? Ya otomatis. If'alu asy-syari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Inilah yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Barang siapa saat di dunia sudah bertemu Allah, maka di akhirat pun pasti akan bertemu Allah. Karena dia di dunia tidak hanya jasmani memakai hukum syariat, tapi ruhani memakai hukum hakikat. Oke Ibu, selanjutnya pertanyaan yang ketiga tentang 10 bab. 10 bab setiap sasi Ramadan itu sebagai dasar jenengan untuk membersihkan kotoran hati dalam rangka bertemu Allah. Ini memang setiap tahun dalam 1 bulan Ramadan itu saya bahas mulai awal lagi Pak Bu. Lah
bagi panjenengan yang belum sempat mengikuti secara live di YouTube dan atau di majelis taklim langsung, bisa jenengan itu belajar lewat 10 bab di situ. Dan ini hukumnya sah. Karena ada langsung wasilah hubungan antara Anda dengan saya lewat nomor tersebut. Anda belajar di 10 bab itu mulai 1 sampai 10, nanti ada ketidakfahaman bisa langsung tanya lewat chat WA. Walaupun Anda secara fisik tidak bertemu saya, tapi sebetulnya itu secara hakikat bertemu saya lewat nomor yang bisa dihubungi. Tapi yaitu mohon maaf, jikalau pertanyaan jenengan sampai 3 hari belum kami jawab, mohon maaf, dimaklumi karena kami sudah melebihi batas yang masuk di nomor kami. Dalam 1 hari sudah 2000. Saya jawabnya juga, ya Allah, mudah-mudahan kami juga dikasih Allah waktu untuk senggang menjawab ya. Jadi tadi pagi ada yang marah-marah itu. Marah-marahnya gini, apalah gunanya nomor di-share di YouTube sementara saya sudah 2 hari belum dijawab. Iki kelihatannya perempuan. Mohon maaf Bu ya, keterbatasan kami lah waktu itu sehingga belum bisa menyentuh dan menjawab. Sabar ya, sabar, jangan marah-marah gitu Bu, cantik mungkuk hilang nanti. Kalau laki-laki gagahmu nanti hilang. Kita belajar di sini itu kita dibelajarkan untuk sabar, untuk ikhlas dengan keadaan. Iya Pak, dulu Pak 3 tahun ke belakang Pak, kami bisa menjawab langsung. Kalau sekarang mohon maaf lah. Jadi sudah mencapai angka 1 hari 2000 Pak. Jadi Anda bersabar, aku juga mengikuti ketidaksibukanku untuk menjawab. Jangan dihapus, kadang-kadang ada yang ngamuk-ngamuk dihapus. Ketahuilah bahwasanya dengan adanya nomor pribadiku yang ku letakkan di deskripsi itu semata-mata mempermudah kau, bukan menciptakan kau ngamuk-ngamuk, enggak, mempermudah kau biar ada sanad antara kau dengan aku, ada sambungan, biar kau tidak berguru pada iblis yang kata mereka itu mengatakan itu. Tapi ya sekali lagi tolong sabar, ikhlas, walaupun sampai 2 hari belum dijawab. Mungkin kalau Anda tahu keadaan aku yang sebetulnya, mungkin gak tega lah berkata seperti itu. Tapi okelah, karena kau tidak tahu, saya maklumi. Yes. Jadi 10 bab itu sah Anda pelajari walaupun tidak melalui live YouTube atau langsung live pada saat bulan Ramadan. Lah, bila mana sampai mencari di situ kok yo angel karena acak sangat banyaknya. Entah sudah sampai berapa konten itu? 1500 konten saya. Sampai mencari ya bingung. Ya langsung aja WA saya minta 10 link dasar tauhid, langsung saya kasih linknya. Sampai nggak susah-susah nanti mencari link bab ini, terus langsung keluar.
biar nggak terlalu banyak memakan kuota, download. Nanti nyetelnya kita ketika offline, kan bisa tuh ya, offline, tidak harus online, begitu. Untuk selanjutnya yang terakhir, bergetar hati ketika zikir. Apakah zikir jahri itu bisa dilakukan untuk sampai pada Allah yang dengan disertai zikir sirrul asrar? Bisa Pak, ya bisa. Lewat zikir jahri bisa, zikir sirri bisa, untuk mencapai pada Allah, manakala dengan catatan ada zikir sirrul asrar. Oke, itu Bapak Ibu yang ada di manapun, khususnya saudaraku yang ada di Hongkong, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga apa ilmu yang sudah diberikan Allah pada diri kita pada kesempatan pagi hari ini menjadikan satu ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina ila yaumiddin. Ya Allah, selamatkanlah hati kami dan keluarga kami dari pengaruh-pengaruhnya hawa nafsu. Nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'rifatika wa ilaihim. Ya Allah, berilah penerangan hatiku yang gelap dan keluargaku dengan cahaya ma'rifatmu ya Allah. Ya Fatahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin wa ilaihim. Ya Allah, bukalah hatiku yang tertutup ini dari dirimu dan keluargaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.